Siapa yang mau jadi personel militer cadangan? Ya, seperti judulnya ya, kini masyarakat sipil bisa menjadi bagian dari militer loh yang disebut dengan komponen cadangan atau dikenal dengan Komcat. Nah, pertanyaan pertama yang pasti muncul adalah apa sih Komcat? Jadi Komcat ini merupakan mereka yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta saran dan prasarana yang telah disiapkan untuk dikerahkan demi memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Siapakah komponen utama tersebut? Ialah TNI. Kenapa Komcat ini diperlukan? Pada dasarnya alasannya sederhana, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Mari kalau gitu sama-sama kita mulai dari landasan hukum Komcat. Bagaimana sih peraturan mengenai Komcat ini? Kita masuk ke slide pertama. Jadi pengaturan tentang Komcat ini diatur dalam UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di dalamnya ada beberapa pasal dan kita bedah satu persatu. Pada pasal 6 ayat 2 ini berisi tentang keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara yang salah satunya diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sebagai prajurit TNI. Komponen cadangan termasuk ke dalam bagian usaha bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran. Pada pasal 13 ayat 2 yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar militer secara wajib untuk membentuk Komcat ialah Menteri. Lalu ada juga pada pasal 31 pembentukan komponen cadangan dikelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat. Lalu ada matra laut serta ada matra udara. Lantas, apa saja yang bisa menjadi komponen cadangan? Kita lihat ragamnya pada slide berikut. Ya, nah ada 3 ragam nih komponen cadangan. Yang pertama Komcat sumber daya manusia. Nah ini merupakan warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk menjadi bagian dari Komcat. Nanti siapa saja yang bisa ikut serta dan apa yang didapat saya akan bahas setelah ini. Lalu kedua ada Komcat sumber daya alam. Ini merupakan potensi alami dari bumi seperti air ataupun udara yang wujud aslinya dapat didayagunakan untuk kepentingan bela negara. Lalu yang ketiga ada Komcat sumber daya buatan. Ini terkait sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan bela negara. Dan keempat, ini juga masih ada sarana dan prasarana yang mana merupakan hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan bela negara. Seperti janji Syaf tadi, apakah Anda bisa menjadi bagian dari Komcat atau saya berpotensi menjadi bagian dari Komcat? Kita lihat syaratnya di slide selanjutnya. Nah, untuk menjadi bagian dari Komcat tentunya ada sejumlah tahapan yang harus diikuti ya, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar militer, serta diakhiri dengan penetapan. Apa saja syaratnya? Satu yang utama adalah setiap warga negara berhak mendaftar jadi calon komponen cadangan. Jadi syarat pertama sudah pasti ya adalah warga negara Indonesia. Lalu berusia 18 sampai dengan 35 tahun, sehat jasmani rohani tanpa catatan kriminal. Jika secara administratif sudah lolos, maka calon Komcat akan mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, bagaimana ramuan pelatihan dasar militer ini kembali menjadi tanggung jawab oleh Menteri. Jika sudah lulus seleksi dasar militer selama 3 bulan, maka peserta akan ditetapkan menjadi komponen cadangan. Komponen cadangan ini akan dilantik dan mengucap sumpah atau janji dan bersedia bertugas kapanpun sampai dengan usia 48 tahun. Jika pendaftar merupakan ASN ataupun mahasiswi, maka selama masa aktif atau masa pelatihan dasar militer akan tetap mendapatkan hak ketenaga kerjaannya bagi ASN dan hak akademisnya bagi pelajar. Sehingga hubungan kerja ataupun hubungan status peserta didik tidak akan hilang. Menarik ya. Jadi saya pun masih bisa menjadi bagian dari komponen cadangan. Lantas selanjutnya apa saja sih yang diterima selama masa aktif komponen cadangan? Saya jabarkan lebih lanjut di slide berikutnya.
Ya, tadi saya sempat sebutkan masa aktif ya. Masa aktif ini adalah masa pengabdian Komcat saat mengikuti pelatihan. Sementara masa tidak aktif ini seusai pelatihan atau sama dengan saat peserta kembali ke profesi semula. Saat masa aktif, Komcat akan mendapatkan sejumlah hal, diantaranya adalah uang saku, lalu tunjangan operasi saat mobilisasi, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga penghargaan. Selanjutnya, Komcat ini nantinya akan ditugaskan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Mobilisasinya pun hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan di bawah komando dan kendali Panglima TNI. Lantas bagaimana jika janji Komcat diingkari alias mangkir saat harus bertugas? Ada sanksinya loh, kita tengok slide selanjutnya. Jika mangkir, maka Komcat akan dihukum selama 4 tahun penjara. Sementara jika merekayasa kondisi ataupun keadaan, maka akan dihukum selama 6 tahun penjara. Namun, seorang Komcat dapat diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Jika secara hormat, Komcat telah menjalani masa pengabdian selama 48 tahun, lalu sakit, sehingga tidak bisa melanjutkan sebagai Komcat atau gugur, serta meninggal dunia, atau tidak ada kepastian atas dirinya setelah 6 bulan hilang dalam tugas sebagai Komcat. Sementara pemberhentian secara tidak hormat akan terjadi jika Komcat mengikuti ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, menjadi anggota organisasi terlarang, ataupun melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara. Lalu ada juga tabiat merugikan disiplin dan sempat dijatuhi hukuman penjara di atas 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga lagi-lagi ya, hukumannya menjadi bagian militer Indonesia dalam komponen cadangan tidak main-main. Pastikan jika Anda ingin bergabung maka harus berkomitmen sampai dengan usia akhir masa jabatan yakni 48 tahun dan harus siap meninggalkan profesi awal demi melakukan tugas mulia bela negara. Jadi gimana? Sudah siap jadi bagian dari komponen cadangan?